Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah. Yuhu. Irma Caniago lagi sibuk menebar virus kedenguan di kalangan mahasiswa. Kemudian menyampaikan beberapa hal terkait demonstrasi. Ya katanya ndak usah ikut demonstrasi ketika ini dan itu. Ya saya pikir itulah merupakan virus kedenguan yang kemudian disampaikan kepada kalangan mahasiswa. Dan mungkin Ibu Irma berpikir ya kalangan mahasiswa itu yang bagi saya pribadi kebanyakan mengikuti pola pikirnya Bang Rocky Gerung, pola pikir akal sehat bukan pola pikir akal dungu. Nah, setelah itu ada video tentang masa depan perpolitikan si Mulyono atau majikan si Irma ini. Kira-kira partai apa nih yang sanggup menerima dia? Atau bahkan mungkin ya kemudian meresmikan partai Pro Jokowi atau apalah istilahnya. Oke bosku, mari kita simak video kita. Nah, jadi kita semua di sini anak-anakku, terutama mahasiswa, jangan mau diprovokasi. Ini buat para mahasiswa, jangan mau kalian dibodohi. Cari tahu dulu. Ya kan, lihat dulu. Gak perlu gagah-gagahan tapi salah. Jangan deh. Jagalah negeri ini. Yang lebih penting adalah persatuan dan kesatuan bangsa kita ini nggak boleh dipecah-pecah. Jangan ada ini oknum-oknum yang banyak ngomong hari ini itu justru menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan menghadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Itu yang terjadi. Akademisi kita banyak juga kok partisan. Nih banyak juga media partisan yang berpihak. Nggak bilang nggak ada kucing. Saya tahu juga kok. Ya kan? Jadi nggak usah bilang paling benar diri kita sendiri, nggak usah. Hari ini ayo kita benerin sama-sama. Harjo, Partai Jokowi. Para bot rumah tangga yang Berhadir partai. para botan dapur yang serba 5.000-an deh atau yang serba. Adi Praetno soal masa depan Mulyono. Belakangan ini publik begitu ramai berbicara tentang soal apa kira-kira langkah politik Jokowi selanjutnya setelah resmi dipecat oleh PDIP. Banyak pihak yang mengaitkan soal bagaimana kemungkinan Jokowi akan bergabung dengan partai politik tertentu di negara ini. Banyak pihak mengatakan Jokowi sangat mungkin akan bergabung dengan Gerindra, sangat mungkin bergabung dengan Golkar, sangat mungkin bergabung dengan Partai Amanat Nasional, ataupun bergabung dengan Nasdem. Mengingat hanya 4 partai politik inilah yang secara terbuka menyatakan ketertarikannya kepada Jokowi untuk menjadi bagian di dalamnya. Partai mana yang paling? Tentu di antara 4 partai ini, Gerindra adalah partai yang cukup rasional bagi Jokowi untuk dipilih setelah tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Apapun judulnya, Gerindra ini adalah partai pemenang Pilpres. Semua kekuatan politik pastinya tunduk dan tegak lurus dengan keinginan politik Gerindra. Dalam konteks itulah saya kira cukup rasional sebenarnya bagi Jokowi untuk bergabung dengan Gerindra. Tapi jika Jokowi berpikir untuk menjadi kingmaker dan veto player di Gerindra, tentu Gerindra bukan jawabannya. Karena apapun the one and only yang menjadi veto player dan kingmaker di Gerindra hanyalah Prabowo Subianto, bukan yang lain. Bahkan Gerindra bisa besar dan bahkan menjadi Pilpres saat ini itu terletak pada figur kunci, namanya Prabowo Subianto, bukan pada Jokowi. Jadi memang cukup dilematis jika berbicara tentang Jokowi dengan Gerindra. Bagaimana kedekatan? Publik juga tahu, sejak awal memang Jokowi itu dikait-kaitkan dengan Golkar. Bahkan Gibran Rakebuming Raka sebelum resmi deklarasi menjadi wakilnya Prabowo Subianto, saat itu juga dikaitkan dengan kemungkinan menjadi bagian dari Golkar. Dan bahkan setelah terjadi suksesi politik antara Erlangga Hartarto dengan Bahlil misalnya, Jokowi juga dikait-kaitkan soal kemungkinan akan bergabung dengan Golkar. Karena saat itu Jokowi sudah tak lagi mesra, tidak lagi menjadi bagian dari PDIP secara politik. Jadi sebenarnya Jokowi dengan Golkar adalah hal yang sejak awal selalu dikait-kaitkan. Problemnya adalah di Golkar itu banyak faksi politik yang saya kira bukan hanya Bahlil, tapi faksi-faksi kuat di dalam seperti faksinya Abu Rizal Bakri, ada di situ juga faksinya Agung Laksono, ada di situ juga faksinya Akbar Tanjung, ada faksinya juga Yusuf Kalla, LBP dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin Jokowi dikaitkan dengan Golkar itu mengingat Bahlil itu adalah Jokowi's man. Jadi tidak ada bantahan dalam konteks itu. Tapi kalau melihat secara kalkulatif,
Golkar adalah partai kolektif kolegial yang di dalamnya banyak godfather, tentu Jokowi berhitung betul. Jangan-jangan hanya satu faksi yang menginginkan Jokowi menjadi bagian dari Golkar, tapi tidak dengan faksi-faksi yang lain. Ini yang juga sepertinya sedang dikalkulasi oleh Jokowi. Bukan berarti jika Jokowi bergabung dengan Golkar akan menjadi orang penting yang bisa mendirect dan menorkestrasi bagaimana Golkar itu di masa yang akan datang. Setelah PDI Perjuangan mengeluarkan SK Jokowi kena pemecatan karma terhadap Demokrat. Jokowi, Gibran, dan Bobi, itu kemudian hari ini direspon oleh banyak sekali politisi atau elit-elit partai. Dan kalau kita melihat dari pernyataan dari partai Golkar, PAN, Gerindra, dan sebagainya, itu ya hanya omong kosong aja gitu. Itu komentar-komentar yang basi. Sebelum-sebelumnya mereka sudah berkali-kali mengeluarkan pernyataan yang sama bahwa kita adalah partai terbuka, kita siap menerima Pak Jokowi kalau mau bergabung dan sebagainya. Itu hanya pernyataan-pernyataan yang basi. Karena mereka juga tahu bahwa Pak Jokowi nggak akan daftar ke partai mereka. Tapi dari sekian banyak respon atau pernyataan terkait Pak Jokowi dan keluarga yang dipecat oleh PDI Perjuangan, ada satu komentar yang menurut saya ini unik sekali dan nampaknya mewakili perasaan ribuan atau bahkan jutaan orang di Indonesia, yakni pernyataan dari Dino Patijalal, yang kemudian saya anggap Pak Dino Patijalal ini adalah orang dari kubu Partai Demokrat. Karena meskipun nampaknya tidak secara resmi bergabung dengan Partai Demokrat, tapi dari sejarah politik sebelumnya gitu ya, Pak Dino Patijalal ini pernah menjadi wakil menteri luar negeri di eranya Pak SBY tahun 2014 lalu. Memang hanya setahun gitu, memang sangat singkat sekali, tapi ya nampaknya memang Pak Dino Patijalal itu banyak sekali kenalan-kenalan di Partai Demokrat karena sampai kemudian ikut dalam konvensi Partai Demokrat. Dan pernyataan Dino Patijalal ini bagi saya menarik karena berbeda dengan orang-orang lain, dengan partai-partai lain yang kemudian bilang bahwa kita partai terbuka, siap menerima Pak Jokowi dan sebagainya. Dino Patijalal kira-kira bilang seperti ini. Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi. Karena dulu dari istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat. Demokrat setelah berhasil mengalahkan upaya takeover ini tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain yang dimaksud adalah pemecatan Pak Jokowi oleh PDI Perjuangan. Dan pemecatannya dilakukan serentak oleh seluruh keluarganya sendiri. Seperti misalkan Gibran, Bobi juga dipecat gitu ya. Dan ini menjadi satu sejarah di mana mantan presiden, wakil presiden, dan kemudian gubernur dipecat dalam satu momen. Dalam satu waktu gitu, bersama dengan beberapa kader-kader lain yang tidak terlalu penting bagi kita semua, atau mungkin banyak orang tidak tahu mereka ini siapa gitu ya. Jadi pemecatan Pak Jokowi ini dianggap setara dengan pemecatan kader-kader biasa. Dan saya sangat yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Dino Patijalal ini itu mewakili perasaan AHY, SBY, dan yang lain gitu. Mas Ibas gitu ya. Wahai rakyatku, wahai para-para. Kayaknya itu sangat mewakili perasaan mereka semua. Bahwa kemudian Demokrat tidak berkomentar sama sekali soal Pak Jokowi yang dipecat. Tidak seperti partai lain yang bilang kita partai terbuka, siap menerima dan sebagainya. Demokrat diem aja gitu. Tapi tiba-tiba muncul pernyataan Dino Patijalal. Dan ini ya sekali lagi saya merasa bahwa mewakili perasaan banyak orang. Karena bagi mereka, bagi Partai Demokrat, Jokowi itu ya pembegal partai. Itulah yang dulu disampaikan oleh AHY ketika menjadi ketua umum Partai Demokrat. Jadi meskipun Partai Demokrat masuk ke dalam satu koalisi Kim untuk mendukung Prabowo dan Gibran, sebenarnya pada dasarnya mereka hanya mendukung Prabowo Subianto saja. Karena pada akhirnya mereka tidak pernah bisa menerima situasi yang dulu pernah dilakukan oleh Pak Jokowi dari dalam istana. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Dino Patijalal. Dan setelah nggak berkuasa seperti sekarang dan kemudian Pak Jokowi dipecat, itu ternyata mereka justru bersyukur. syukurin. Dan bahkan ini dianggap adalah bagian dari karma. Jadi meskipun dalam sejarahnya, dalam faktanya AHY ini sudah dibantu oleh Pak Jokowi gitu ya. Jadi AHY sudah masuk menjadi menteri meskipun sangat-sangat singkat sekali, tapi kan kemudian lanjut menjadi menteri lagi bersama Prabowo dan partainya sudah masuk ke dalam koalisi. Meskipun ada Gibran sebagai wapres di sana, tapi nampaknya pada dasarnya Demokrat tidak pernah akan mendukung Gibran sebagai wapres meskipun sudah jadi wapres gitu ya. Jadi pernyataan dari Dino Patijalal untuk pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi yang kemudian dianggap sebagai sebuah karma itu kayaknya disyukuri oleh Partai Demokrat juga. Oke bosku, gimana tanggapan kalian nih? Jokowi cocoknya di mana sih? Gerindra? Tidak mungkin lah, tidak usah lah. Mudah-mudahan Pak Prabowo menolak itu. Golkar mudah-mudahan juga Pak Bahlil tolak itu. Ya harusnya sih dia mendirikan ini di Partai Projo ya. Hitung kalau memang dia punya kekuatan, ya silahkan buktikan tuh, dirikan Projo, kemudian bertarung nanti. Oke, siapa yang terkuat, Banteng ataukah Mulyono atau siapa? Oke bosku, silahkan tanggapi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.